Assalamualaikum warahmatullahi Awal dari kelas 6A. Salah Pak. Salah. Oh ini kelas 9 apa? Kelas 6A. 6A. Yakin. Tapi bapaknya itu 6A dulu. Bapak kelas 11. Mungkin anaknya sama kelasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekanku yang saya cintai? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana liburannya anak-anakku? Baik Pak, ini baik. Baru bapak habis. Aku udah habis. Baru masuk habis aja waktu dulu. Oke, bapak langsung terlebih dahulu ya. Rindu, Rizka, Pipi, Dewa, Surya, siapa yang hadir? Ija, mana dia? Wah, kenapa itu? Kenapa nggak masuk? Oh, ini. Nah, ini belum sama bapak. Kalau seperti itu, tapi waktu mau belum kan? Oke, siapa anak tadi apa? Nggak hadir? Mana? Hah? kan tadi bilang Pak. Mana hadir? Oke, ini apa ini? Oke, langsung saja ya. Kita sudah materi ya, bahasa Asia. Oke, sekarang materi kita yaitu berpikir komputasional. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengalami namanya berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Pikir secara logika, betul. Ada lagi menggunakan otak, ya, betul ya. Oke, tadi ada yang ayo berpikir secara logika, ayo berpikir secara logika. Nah itu logika, itu termasuk berpikir komputasional. Ada lagi? Berpikir analisis. Berpikir analisis. Analisis bagaimana? Menganalisis Pak. Menganalisis apa dulu? Menganalisis banyak. Suatu kejadian, suatu masalah. Betul. Kita gigi. Oke, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir kita. Cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan sistem matik. Oke, yang tadi sudah dijelaskan yang sudah prediksi itu sudah benar. Mungkin dalam kehidupan kita, sebelum kita bangun, sebelum kita makan itu pasti kita namanya sudah memecahkan suatu masalah gitu loh.
dengan sistematik. Pertama kita bangun tidur, kemudian cuci muka mandi. Ada yang cuci muka ya? Ada cuci muka, ada yang mandi. Oke. Bapak tadi cuci muka. Mandi apa ya? Mandi lah. Saya muka. Iya. Nah, setelah itu mandi apa? Sholat. Setelah mandi sholat ya. Terus setelah sholat Dibersihkan tidur. membersihkan tempat tidur. Nah, itu kan sudah ada langkah-langkah kita untuk menyelesaikan masalah pada hari ini. Yang pertama kita bangun tidur. Oke, kumpulkan nyawa dahulu kan. Kalau tidur jam 5, contoh. Kumpulkan nyawa sampai istirahat jam. Surya, bangun tidur jam berapa Surya? Jam 3 Pak. Masya Allah. Setelah itu bangun tidur, mengumpulkan nyawa terlebih dahulu. Oke, mengumpulkan nyawa. Berapa menit? 1 jam. 8 juga ya mengumpulkan nyawanya ya. Ada yang di depan, ada yang di depan ya. 1 jam oke lah. Oke. Jam 6. Oke. Setelah itu baru mandi. Setelah mandi jam sampai Jam 7. mamanya di rumah di mana? Sorry, itu memang sengaja gitu loh. Biar anak-anak itu anak lulus gitu. Jam 6.30. Biar anak-anak itu fokus. Oh, bapak yang salah. Mandi setelah mandi. Pakai baju. Oke, betul. Pakai baju ya. Pakai baju. Berapa menit? 3 menit tadi ya. Kasih ya. Ya beda. Setelah itu siap-siap apa ini? Oh, kita tahu ini. Kita tahu ini karena latih tempat tidur. Oh, gitu. Oh, pas mengumpulkan nyawa sekalian ini apa ya? Oke. Betul dikasih. Beda, oke. Prepare tuh ya. Ya. Persiapan untuk sekolah ya. Oke. Nah, ini semua sampai kita tidur lagi itu adalah kita menyelesaikan suatu masalah pada hari itu dengan secara sistematik. Makanya ketika kita harus bisa membuat sebuah jadwal supaya kita bisa mengetahui apa saja kegiatan kita pada hari itu. Oke, lanjut. Ada 4 komponen. Berpikir komputasional, yaitu pertama, kenapa Surya lihat Bapak? Dekomposisi. Pak, isi Pak. Ya, kemana ya? Ridho itu Surya. Yaitu dekomposisi itu adalah memecahkan. Kok Anda tahu? Saya belajar memecahkan masalah.
yang mana ini di posisi ini memecahkan masalah besar dibagi jadi bagian kecil yang lebih mudah. Contohnya nih, apa nih masalah yang besar dalam kehidupan kita? Apa masalah? Gak ada masalah dulu, ya Pak. Gak ada punya duit. Pasti kita berpikir, gimana sih dapat duit? Betul ya? Pertama, tidak ada duit. Oke, itu memang masalah besar sih. Dalam kehidupan dunia ini kalau tanpa ada duit, nggak bisa apa ya? Nggak bisa hidup betul deh. Uang segalanya Pak. Uang segalanya. Money is everything ya. Berarti contohnya tidak ada uang. Tidak ada uang. Bagaimana supaya kita mempunyai uang? Pertama, apa? Ngepet. Ngepet. Betul itu. Ngepet. Aku mencuri. Jujur Pak. Mencuri. Terus bekerja. Bekerja. Oke. Jadi itu. Nah, apa lagi? Kerja untuk mencuci uang atau memakai Apa itu? Obat laundry, obat sama aja. bukan menteri maksudnya bekerja itu membuat usaha menteri itu Membuat usaha. Tapi kan ini kita nggak punya duit nih. Kita nggak punya duit nih. Mandi laundry itu pencucian uang Pak. Kalau memang menjaga suatu masalah ya ada satu politik. Oke. Nah ini memecahkan suatu masalah bagaimana kita tidak ada penyanyi gitu. Yang pertama kami ini mencuri. Emang pelaku ini memang pelakunya. Apa yang dikatakan? Oh, kita cuma mencuri sama nggak? Apa yang beda? Oh berarti baru dari kegiatan dulu. Oh ini Oke, setelah itu bekerja menjadi seorang koruptor. Nah itu menjaga suatu masalah tidak mempunyai duit. Selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola. Mencari kesamaan, yaitu mencari kesamaan. Mencari kesamaan atau pola dari kesalahan. Nah, mungkin anak-anak di sini berangkat naik motor itu pasti ada jalan, ya nggak? Ya. Oke. Naik motor pasti ada jalan, pasti ada berhenti. Betul? Nah, di situ kita harus mengetahui pola-pola mana yang cepat selesai dan aman. Nah, itu yang disebut dengan pola. Mungkin di sini anak-anak pernah main ML. Nah, pasti mengenal dengan pola bagaimana mendapatkan skill goal. Sudah tahu ya, itu adalah pasti kita mencari kesamaan. Oh, ini pola sekian juga dilakukannya itu mendapatkan skill ini contohnya, ya kan? Nah, itu adalah sebuah pengenalan
pola gitu. Selanjutnya abstraksi. Yaitu mengambil inti penting. Inti penting. Fokus ke hal yang penting. Untuk menyelesaikan masalah. Untung. Itu salah teknis ya. Nah, pasti dengan berpikir abstraksi itu fokus ke hal-hal penting untuk menyelesaikan masalah, tidak menggunakan hal-hal yang penting. Pasti dalam matematika kita dahulu ya. Matematika pasti ada dua jalan, ada yang mudah, ada yang susah. Makanya di sini disebut abstraksi, ada yang mudah, berarti hal-hal yang penting ada yang dikerjakan, orang yang gampang aja dikerjakan gitu. Nah itu disebut dengan abstraksi. Contohnya seperti tadi, yang mana? Yang ini ya tadi ya, bangun tidur, mengumpulkan nyawa, yang penting-penting aja kita selesaikan gitu. Mengumpulkan nyawa penting nggak? Enggak, Kak. Kok seperti yang Hah? Kok seperti yang Nggak. Seperti Kak. Kenapa penting? Ya, kalau itu bisa kasih bahaya. Kalau apa ini tidak terlalu penting dulu. Mengumpulkan nyawa lebih baik apa tadi membersihkan ibu. Nah itu lebih penting gitu loh. Karena 1 jam loh. Saya 1,5 jam untuk mengumpulkan nyawa loh gitu. Membacakan waktu gitu. Kita harus di sini memikirkan waktu. 10 is tadi many, oke. 4 lagi. Algoritma, yaitu langkah. Apa? Ada yang salah? Sorry. Langkah. Oke, langkah. Pasti setiap anak-anak sekali pernah masak mie, benar? Bang Duduk sudah pernah masak mie? Sudah Pak? Sudah. Ini apa? Sudah memasak mie rebus, digoreng, direndam. Pasti pertama kita membuat mie, pasti ada sebuah langkah, betul nggak? Ya, pertama belajar lagi bahasa Indonesia Pak. Tulisnya maksudnya. Biar jadi buku. Untuk bicara mana di lantai sama dirinya kan? Enggak dia. Kicau zamannya itu udah di betul. Asal pakai
Bicaranya di lantai sama desinya kan? Enggak dia. Bisa temannya itu dari DP. Betul. Asal lagi kemarin. Oh, udah. Awal itu di kelas 6A. Salah kan? Salah. Kalau ini kelas 9 dan 6 Kelas 6A. 6A. Yakin. Tapi bapak dia itu 6A jujur. Mungkin anaknya sama kelasnya. Oke. Lebih dulu. Kenapa kalau kita ini ya? Pertama, contohnya sudah ada nih, contohnya sudah ada nih. Udah ada duit, udah kan? Ada ini, ada ini. Apa yang pertama? Pertama yang kita buat? Tak ada dunia. Itu namanya terlalu tidak penting gitu loh. Ya, tidak. Harus dikonsentrasi juga. Kamu tadi buka, kamu gimana? Benernya juga ada bos. Ya, udahlah. Terusnya ya. Buka saset. Buka kursi. Oke. Terus Buku. kursi. Selanjutnya apa lagi? Kenapa? Ada yang salah? Tidak. Rebus air. Oke. Tuh. Tanpa rebusnya air terlebih dahulu, apakah kita langsung masukkan air terlebih dahulu langsung masuk ke ini? Berarti salah kamu. Harusnya rebus air dulu. Rebus air terlebih dahulu baru buka kursi. Terus langsung dimasukkan. Ya, kita dunia dan Lah, itu nanti gak enak punya. Berarti tahu nggak bedanya sama main nanti? Pasti salah ini. Susah itu gitu. Kita setelah itu masukkan minyak, masukkan minyak. Setelah itu masukkan bumbunya atau tidak bumbu. Iya, masukkan bumbunya betul. oke lah. Nah, kita ikuti pola-pola kaliannya. Apa? Langsung masukkan bumbu. Berarti pas waktu memasak itu masukkan bumbu gitu. Ya. Masukkan bumbu. Oke. Setelah itu masukkan telurnya. Telur siapa? Telur apa ini? Telur ayam. Karena ular, dinosaurus yang masukin.
telur ayam. Bukan telurnya. Apa ini? Sayur. Masukkan sayur. Oke. Cabai lain. Kan sayur sama cabai sama. Beda. Beda ya Pak. Jadi itu. Kadang tahu sama mereka ini. Aduh. Sayur. Sayur ya. Kita berhenti dulu. Sayur. Sayur. Nah, ini kan. Setelah itu Terus sajikan. Oke, langsung nanti ya. Sajikannya. masukkan ke kiri. Ya, sajikan Kan langsung makan di wajahnya itu aja kan. Nah, ini disebut sebuah algoritma gitu ya. Algoritma. Kita tahu teman-teman masalah. Oke, di sini Bapak ingin bertanya kepada penduduk gitu, penduduk. Contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah algoritma itu apa? Seperti apa? Seperti kita memasak sebuah Jangan ditiru ya. Jangan memasak. Yang lain. yang lain ya. Oke, kalau yang lain kita menyelesaikan sebuah permasalahan yaitu cara untuk mengayuh sepeda. Mengayuh sepeda. Oke, bisa mengayuh sepeda. Harus ada langkah-langkahnya ya. Pertama harus punya Sepeda. kemudian kedua harus punya roda tambahan. kan yang paling utama ada tanpa ada kaki mana bisa Gak bisa. mana Sepeda listrik salah satu. jadi ini sudah kayu bukan sudah listrik cara mengayu saya kan cara mengayu berarti sepedanya harus Ada kakinya. Ada dua, ada kayunya, ada gasnya, ada pasti. oh jadi aduh bapak nggak tahu ya udah ada sepeda listrik ya Oke, lanjut pertanyaan untuk Ica gitu ya, Ica gitu. Apa sih pengertian dari berpikir komputasional dan teknik menulis ya anak? Untuk membaca satu masalah Masalah apa? apa aja semuanya. Ica punya masalah? Sini. Bercanda ya. Oke, sekarang kenapa sih penting kita belajar berpikir komputasional gitu? Kenapa penting? Karena untuk membicarakan suatu masalah, Pak. Masalah, oke. Ini apa ini? Kenapa penting kita belajar ini? Selain memecahkan suatu masalah gitu. Bahwa agar kita tahu cara menyelesaikan hal-halnya, Pak. Oke. Ini kayaknya bapaknya yaitu biar tersutur. Aduh, saya kuliahnya aja tahu begini ya. Oke, mungkin anak-anak sudah paham ya tentang paham kan anak-anak? Oke, kesimpulannya yaitu berpikir komputasional, cara berpikir kita yaitu dengan terstruktur, logis, tidak harus pakai komputer, pasti dengan pola pikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, mungkin cukup sekian pada
siang hari ini. Apabila Bapak punya salah, Bapak minta maaf sebesar-besarnya ya anak-anak, walaupun Bapak ngomongnya seperti ini. Ya tahu Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.